Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua pingin membahas PC rakitan yang udah gua beli di Nano Komputer kemarin. Soal pelayanan dari Nano Komputer itu seperti apa, toko fisiknya itu seperti apa. Buat kalian yang belum nonton videonya, mungkin kalian bisa nonton dulu karena di sana gua jalan-jalan ke Mangga 2 lagi dan kita jajan ke toko lagi. Buat yang belum nonton silahkan cek di deskripsi kalau emang pengen ngeliat proses jajannya itu seperti apa. Karena di video kali ini yang akan gue bahas itu lebih ke spesifikasi dan juga pembahasan performance dari PC rakitan yang udah gue jajanin ini. Untuk spesifikasinya, ini total budget yang dikeluarin itu kurang lebih sekitar 11,2 juta rupiah. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa PC rakitan ini adalah paketan bundling dari Nano Komputer. Tapi meskipun ini adalah paketan bundling, kalian tetap bisa custom dan kalian masih tetap bisa pilih-pilih komponen sesuka kalian. Yang penting kalian belinya itu sepaket satu PC dalam satu toko. Sehingga kalian bisa mendapatkan harga kartu grafis sesuai SRP atau MSRP dari distributor. Nah, untuk spesifikasinya ini gue menggunakan Intel Core i3 10100 untuk CPU-nya. Lalu untuk motherboard itu ASRock H40M HDV M.2, RAM-nya G-Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3000 MHz, SSD-nya Adata XPG SX6000 Lite 512GB, casing Paradox Gaming Belial Black. Abis itu power supply-nya Aerocool Lux 550W. Lalu untuk GPU itu adalah Ino3D GTX 1660 Super Twin X2. Nah, mungkin dengan beberapa konfigurasi spek tersebut ada beberapa yang akan kalian tanyakan. Salah satunya mungkin adalah kenapa menggunakan CPU Intel Core i3 10100 bukan Core i3 10100F. Yang pertama itu adalah karena stok. Jadi pas gua jajanin ini PC di Nano Komputer, kebetulan emang stok untuk Core i3 10100F itu nggak ada. Lalu berikutnya, untuk keperluan editing, integrated GPU yang ada di Core i3 10100 ini masih bisa diandalkan untuk beberapa format video. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Intel Core i3 10100 udah ada Intel UHD Graphics yang dimana itu mendukung untuk Intel QuickSync video. Dan itu bisa kalian manfaatkan untuk mengakselerasi encoder dari software editing kalian. Untuk beberapa format sih. Lalu dengan kondisi GPU yang lagi langka banget nih sekarang, sebenarnya nggak ada salahnya membeli CPU yang memiliki integrated GPU. Contohnya seperti Intel Core i3 10100 ini. Dimana mungkin kalau misalkan kalian lagi beli PC-nya itu kebetulan nggak pakai kartu grafis dulu, karena mungkin kalian masih mau nunggu harga turun, itu kalian masih tetap bisa pakai PC-nya dan Intel UHD Graphics-nya masih bisa diandalkan. Balik lagi, ada Intel QuickSync Video yang bisa membantu kalian untuk mengakselerasi preview ataupun encoding atau rendering video kalian, terutama di Adobe Premiere Pro. Lalu soal GPU-nya, kenapa GPU-nya ini menggunakan GTX 1660 Super? Balik lagi ya, pada saat gua jajan ke Nano Komputer, itu memang kebetulan ada stok untuk GTX 1660 Super pada paket bundlingnya mereka. Meskipun saat itu di Nano Komputer, paket bundlingnya itu spesifikasinya jauh berbeda daripada PC yang udah gue beli ini. Nah, biasanya para gamer juga bakalan bertanya nih, kira-kira bakalan bottleneck nggak 1660 Super ini kalau dipasangin dengan Intel Core i3 10100 gitu buat main game? Kira-kira performance-nya bakalan gimana? Menurut gue sih sebenarnya nggak bottleneck ya, karena 1660 Super juga bukan termasuk GPU yang high-end. Ditambah lagi, Intel Core i3 10100 ini sebenarnya udah memiliki IPC yang setara dengan Intel Core i7 6700K dan 7700K bahkan. Dan ini juga sama-sama punya 4 core 8 thread seperti Core i7 6700 atau 7700. Lalu untuk GTX 1660 Super juga emang nggak terlalu membebani ke CPU-nya. Nah, gue bakalan balikin lagi nih, dengan kondisi GPU yang memang lagi langka kayak begini stoknya, menurut gua akan lebih bijak ketika kita membeli PC dengan GPU yang lebih tinggi aja dulu sekalian. Kalau misalkan kalian beli PC-nya itu langsung satu PC ya, langsung satu PC rakitan di satu toko atau belinya bundling kayak gitu. Menurut gua lebih bijak ketika kita membeli PC-nya itu langsung ditinggiin aja GPU-nya, tapi CPU-nya rendah dulu nggak apa-apa. Karena harga CPU itu cenderung stabil meskipun ya sebenarnya harganya lagi naik juga. Tapi kalau misalkan kalian langsung tinggiin CPU-nya, mungkin kalian akan kesulitan buat cari VGA card nanti.
atau kartu grafis. Lalu kenapa power supply-nya pakai Aerocoolux? Padahal ini power supply banyak dibenci sama pengguna-pengguna internet, sama netizen-netizen. Katanya power supply-nya jelek apa segala macem. Ya sebenarnya memang gue pengen pakainya Cooler Master, dan waktu itu paket bundlingnya pun di Nano Komputer adanya Corsair dan harganya itu jauh banget tingginya. Jadi untuk ngepres budget memang agak susah kayak gitu. Nah kebetulan kan PC ini setelah gua bahas jadi video memang mau gua jual lagi. Jadi kalau misalkan nanti pembelinya power supply-nya mau diganti gitu, misalkan ke Cooler Master, sebenarnya gua udah ada Cooler Master Lite 500 watt. Jadi kalau misalkan nanti customernya pingin diganti dari Aerocool ke Cooler Master, itu gue tinggal ganti aja sebenarnya dengan harga yang masih tetap sama, nanti bakalan gue jualnya. Cuman perbedaannya power supply yang Cooler Master yang dari gue ini garansinya udah habis. Perbedaannya itu aja sih gitu. Tapi ini memang power supply nggak pernah dipakai. Jadi pilihannya nanti mau garansinya ada power supply-nya atau power supply-nya nggak ada garansi tapi pakainya Cooler Master. Itu tergantung. Yang pasti untuk pengujian sejauh ini ya pengujian gue lancar-lancar aja dan nggak pernah ada bermasalah di area power supply ataupun kelistrikannya. Kurang lebih segitu intermezzo untuk PC-nya. Sekarang kita bagian ke intinya nih. Kita langsung aja bahas performance-nya seperti apa. Kita akan mulai dari performance CPU di Cinebench R15. Nah untuk Cinebench R15 ini single core-nya itu ada di angka 178, sementara multicore-nya ada di angka 845. Dengan performa segini seharusnya Core i3 10100 performanya itu mirip-mirip dengan Ryzen 3 3100. Akan tetapi Ryzen 3 3100 nggak memiliki iGPU. Untuk Cinebench R20 ini single core-nya ada di angka 427 ya. Sementara untuk multicore-nya itu ada di angka 2034. Lalu benchmark selanjutnya adalah Blender. Kira-kira PC 11 jutaan yang udah kita beli ini kira-kira sanggup nggak sih kalau dipakai buat 3D artist atau animator untuk dipakai Blender? Adanya GTX 1660 Super juga ini memungkinkan kalian untuk menggunakan Blender dengan waktu render yang lumayan cepat. Satu frame untuk scene BMW selesai dalam waktu 1 menit 19 detik, sementara Classroom selesai dalam waktu 5 menit 13 detik. Selanjutnya adalah untuk konten kreator nih, atau videografer atau editor yang memang mengedit video di software Adobe. Salah satunya adalah Adobe Premiere. Kira-kira dengan budget 11 jutaan di masa-masa sekarang ini ya, yang semuanya lagi serba naik dan GPU-nya juga langka, bahkan harganya juga naiknya lumayan parah. Kira-kira 11 jutaan bisa nggak sih dipakai untuk editing video dengan RAW 4K di Adobe Premiere? Jawabannya sebenarnya bisa banget ya. Preview playbacknya itu juga bisa di set ke kualitas full meski kalian udah menggunakan plugin seperti Lumetri Preset, Optical Flow, dan lain sebagainya. At least buat cut to cut dengan beberapa layer ini udah nikmat banget. Gua ngerender dengan preset YouTube 4K. Untuk kecepatan rendernya kalian juga bisa lihat sendiri ya. Project berdurasi 2 menit 29 detik ini bisa diselesaikan hanya dengan waktu 1 menit 36 detik aja. Ingat ya, ini rendernya tuh 4K. Jadi meski CPU-nya masih 4 core 8 thread, adanya GTX 1660 Super udah cukup membantu proses render video. Ditambah lagi, GTX 1660 Super juga tentunya udah memiliki encoder NVENC, jadi buat yang mau live streaming dengan OBS juga udah nggak perlu khawatir performance drop atau patah-patah saat streaming. Dengan catatan, internetnya udah mendukung juga untuk live streamingnya. Selanjutnya adalah untuk suhu CPU-nya seperti apa, karena ini menggunakan stock cooling. Kira-kira suhunya bakalan jadi panas banget apa enggak? Nah, untuk suhu idle-nya di sini cukup tinggi ya, karena ada di angka 50 derajat. Ini wajar karena stock cooling base-nya cuma aluminium aja, dan airflow casing cuma memiliki satu exhaust doang. Tapi suhu full load-nya ini masih sangat aman di angka 75 derajat. Suhu segini belum menyentuh angka thermal limit dan clock speed all core-nya juga masih menyentuh angka 4 sampai dengan 4,1 GHz. CPU power draw dari Core i3 10100 itu ada di angka 57 Watt saat full load, meski rating CPU ini adalah di 65 Watt. Dan sekitar 8 Watt saat idle. Nampaknya suhu idle yang tinggi ini juga ada efek dari PL1 dan PL2 sebagai rating turbo boost yang memberikan boosting ke 105 Watt sampai dengan 150 Watt dalam beberapa detik. Lalu selanjutnya adalah performance GPU-nya di benchmark Synthetic. Kita akan mulai ke 3D Mark ya, seperti biasa. Dengan grafik score segini, GTX 1660 Super harusnya cukup menjanjikan performance-nya. Mungkin kita bisa memainkan game-game kekinian pada resolusi Full HD dengan visual yang cukup bagus. Nah untuk suhu GPU-nya, sayangnya seri Twin X2 dari Inno 3D ini coolingnya nggak terlalu bagus saat stress test.
Suhunya emang masih batas aman di 80 derajat saat full load, tapi arsitektur Turing ini adalah tipikal GPU yang karakteristiknya tuh adem. Jadi jika suhunya masih mepet, itu tandanya ada yang salah dari cooling sistemnya. Selain cooling yang ngepas juga tentu ini dikarenakan ambient temperatur di dalam casing yang tertutup. Seenggaknya clock speed dari GPU-nya belum merosot dari spesifikasi yang ditawarkan. Clock masih bisa berjalan lebih di atas spesifikasi. Lalu selanjutnya adalah performance SSD-nya. Untuk performance dari Adata XPG SX6000 Lite ini, kecepatan sequential speed SSD ini emang cukup kenceng untuk level NVMe murah. Tapi yang bikin kelihatan ini memang NVMe murah itu bukan dari sequential speednya, melainkan pada random 4K Q1T1 yang punya kecepatan rendah. Sehingga untuk load atau transfer banyak file yang ukurannya kecil-kecil akan terasa lebih lambat. Seenggaknya ini tetap lebih kencang dari hard disk berkali lipat. Oke, kita akan mulai pada benchmark untuk keperluan gaming. Dan ini sepertinya akan menjadi jawaban-jawaban untuk gamer-gamer yang biasa teriak, itu bottleneck apa enggak, itu bottleneck apa enggak, ini bottleneck apa enggak. Ini adalah hasil benchmark untuk gamenya. Kita akan mulai dari Cyberpunk 2077. Setting yang dijalankan adalah sebagai berikut. Kita bisa menikmati game ini dengan frame rate yang sangat nyaman. Emang game ini sangat berat, agak sulit nyentuh 60 fps, seenggaknya rata-rata udah di 50-an. Buat yang monitornya 60 atau 75 Hz masih terasa enak. Dan ternyata setting kayak gini tetap dapat gambar yang cukup bagus di game ini. Game selanjutnya adalah Death Stranding, dan untuk settingnya yang dijalankan itu adalah sebagai berikut. Ini game emang ringan tapi visualnya bagus. Ngincar 60 fps aja sih udah bisa banget di PC ini. Jadi nggak perlu ragu buat mentok-mentokin settingan buat dapetin pengalaman visual yang lebih. Dan selanjutnya ini game yang terakhir yang gue masukin ya benchmarknya, yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider dengan highest preset. Ini bisa dibilang setting yang cukup mentok banget ya, karena ini highest gitu. Cuma ya untuk ray tracing nggak dihidupin di sini karena ini bukan RTX series juga. Performance-nya juga nggak mengecewakan kok. Performance-nya konstan di atas 60 fps, 70-an sampai 80-an malah. Kira-kira segitulah pembahasan PC rakitan yang udah gue beli di toko Nano Komputer. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah performance-nya ternyata cukup menjanjikan? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kalau menurut gue sendiri, secara performance ini memang performance-nya udah sangat baik. Tapi ada beberapa kekurangan dari PC ini juga. Kekurangan pertama adalah motherboardnya itu yang low end. Jadi untuk upgrade CPU mungkin kita akan terbatas dan nggak bisa terlalu pakai CPU yang high end banget. Dikarenakan komponen dari motherboard low end itu punya VRM yang juga kurang capable untuk menopang CPU yang high end juga. Kedua, memang ini menggunakan power supply yang bisa dibilang harganya murah dan kualitasnya banyak diragukan sama orang-orang. Itu sebabnya agak meragukan jika PC ini harus di-upgrade dengan GPU yang jauh lebih high-end lagi. Jadi, gua rasa memang kekurangannya adalah di upgrade ability-nya. Tapi kira-kira menurut kalian gimana? Pokoknya komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Support juga gaptek.id dengan cara membeli merchandise-nya Gaptek, itu ada di kolom deskripsi. Karena ada beberapa kaos di sana dengan beberapa desain dan juga pilihan warnanya. Atau mungkin kalian juga bisa donate dengan cuma-cuma untuk mendukung gaptek.id di saweria.co. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.